penampakannya. Wow, amazing pokoknya SAS. Nggak kecewa lur, asal mau nyepray lo lur. Beli produk kalau nggak mau nyepray ya percuma lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS. Kali ini kita akan bicara tentang tanaman padi. Jadi ceritanya barusan saya akan melihat foto-foto di salah satu grup, di mana setiap postingan itu selalu saja kita melihat bagaimana teman-teman untuk membagikan foto maupun video dengan kondisi tanaman yang sering menonjolkan jumlah anakan. Itu tanaman padinya itu kan dibiak gitu kan, nampaklah situ anakannya kalau menurut kasat mata saya di atas 40 ya. Jadi saya sempat komen nanya hasil endingnya berapa om, namun komentar saya itu belum dibalas. Hanya saja secara umum ya, karakter petani termasuk saya sendirilah, nggak usah nyeritain orang, modelnya ya seperti pawang hujan. Kalau kondisi tanamannya itu panennya dengan bagus, pasti akan heboh, posting ke sana kemari agar banyak orang yang tahu. Nah begitu hasilnya jeblok atau jelek, meskipun postingannya bagus dan dijawab berapa hasilnya, rata-rata diem itu. Kalau sudah seperti itu ya sama-sama kita paham jawabannya apalah gitu kan. Ya kita bukan menyepelekan sih, tidak. Hanya saja memang seperti itulah psikologinya para petani. Makanya kalau saya mau nanya tentang hasil panen petani yang sebelumnya itu gembar-gembor, hasilnya paling bagus, tonasenya luar biasa gitu, saya nanyanya ke pengepul atau penebas atau kilang padinya. Dari situ kita bisa tahu berapa hasil real yang didapatkan oleh petani tersebut. Karena yang namanya pengepul atau penebas atau kilang padi ya, pastinya kan punya data konkret hasil timbangan yang real. Andai pun itu tidak terinclude semua dalam satu catatan, ya pinomatnya itu kita bisa tahu berapa jumlah bawonnya atau bagi hasil dengan petugas panen yang dihitung secara persentase atau secara perbandingan, sehingga kita bisa kalkulasi berapa jumlah panennya. Karena kalau kita mencari informasi dari petani yang bersangkutan, apalagi di hadapan orang banyak, dia akan jaga gengsi supaya tidak malu menyebutkan bahwa hasil panennya itu tidak bagus atau gimana gitu. Karena kalau sudah ngumpul-ngumpul sama teman-teman petani ngobrolin tentang tanaman, rata-rata petani itu saling atas mengatasi, dalam arti merasa yang terbaik dari hasil panen dan sebagainya. Meskipun ya tidak semuanya seperti itu, tapi itu umum ya. Nah itu memang sudah tabiat kita rata-rata seperti itu kan. Kita hanya ingin mengkaji bahwa dari foto-foto yang sudah ada tadi dengan anakan di atas 40, alangkah sayangnya kalau itu jadi mubazir, atau kalau istilah saya itu jadi panen daun. Karena pada dasarnya kebanyakan dari petani padi itu kan sudah merasa bangga dengan jumlah anakan banyak. Sayangnya pada umumnya hasil akhirnya ya begitu-begitu saja. Anakan 20 hasilnya ya 8 ton. Begitu anakannya sudah di atas 30 bahkan 40, kok hasilnya juga nggak jauh beda. Nanti paling beda pun sekitar 100-200 kg per hektar. Nah ini kan alangkah sayang mubazirnya kalau potensi yang sudah dibentuk oleh tanaman padi kita dengan jumlah anakan yang luar biasa tidak bisa kita manfaatkan untuk menunjang produktivitas yang lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya gitu.
Lah kalau hasilnya juga sama antara anakan 20 sama anakan 40, ya mending pelihara yang 20 saja. Nggak ribet dan nggak ngabisin pupuk serta volume semprot. Apalagi dengan menggunakan pola panduan SAS, bayangkan berapa jumlah larutan semprot yang harus kita aplikasikan per satuan luas tanaman kita, pastinya kan berbeda. Bila dalam satu rumpun anakan rata-rata 20 dengan yang satu rumpun anakan 40. Kalau anakan 20 tadi kita melakukan penyemprotan, habis formulasi semprot itu kita anggap per hektarnya itu sekitar 8 sampai 9 tangki. Begitu anakan 40 kan rata-rata kita harus nyemprot di atas itu, saat minim-minimnya 10 sampai 11 tangki per hektar. Jadi kan kita rugi. Lah kalau yang disemprotkan Salmar dengan dosis 25 cc saja dikalikan 11 tangki dibanding dengan dikalikan 8 tangki, ya kan lebih rugi lagi yang 11 tangki. Nah, artinya kita juga harus berpikir rasional dan logika. Jangan memaksakan diri kita atas keinginan terhadap tanaman yang kita budidayakan. Andai pun kita harus memaksakan, ya kita juga harus tahu diri bagaimana caranya agar dengan apa yang kita inginkan tadi bisa lebih terwujud. Ya walaupun tidak 100%, ya sak minim-minimnya 80%. Jadi kalau jumlah anakan per rumpunnya itu 40, berarti kan anakan produktif seharusnya kan 36 batang. Jadi bisa menghasilkan 36 malai. Dan harusnya lagi ya produktivitas atau hasil panennya ya jauh lebih baik dibandingkan yang 16 batang anakan produktif. Nah ini kan kalau kita kaji benar-benar, berarti jumlah anakan yang banyak tadi tidak didukung dengan mobilitas dan kiat kita untuk bisa memenuhi kebutuhan tanaman yang memang sudah berusaha untuk menciptakan postur tubuhnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lah kalau tanaman itu sudah dengan legowo berusaha keras untuk menciptakan kondisi dirinya itu sesuai dengan apa yang kita mau, sebaliknya ya kita juga harus melakukan hal yang sama, menyeimbangkan itu. Jadi apabila kondisi tersebut kita kaji secara fisiologi dan ekologi tanamannya, maka jumlah anakan yang begitu banyak tanpa kita sadari seharusnya menghendaki jarak tanam yang lebih lebar daripada anakan yang hanya 20 per rumpun. Karena sudah dipastikan perakaran itu juga butuh ruangan yang cukup lapang, karena masing-masing anakan juga akan berusaha membentuk akar, sehingga akar tadi secara otomatis akan lebih panjang sesuai garis lurus bidang lateral tajuk dari atas ke bawah. Jadi ujung akar itu akan selalu menyesuaikan diri dengan ujung daun, itu secara umum, walaupun ada juga yang akarnya itu lebih panjang daripada ujung diameter tajuk tanaman. Pertanyaannya, bagaimana kita untuk bisa mensiasati agar yang 40 batang itu bisa produktif? Salah satu kesalahan yang tidak sesuai dengan syarat tumbuh untuk bisa berproduksi maksimal dan memberdayakan ke-40 anakan tadi, jarak tanam. Yang kedua jelasnya ya pemupukan. Kebanyakan kita kan menakar atau memberikan pupuk itu sesuai kebiasaan. Jadi kalau biasanya sekali tabur itu 100 kg dengan kondisi anakan 20, begitu kondisi tanamannya itu punya anakan 40, naburnya juga 100. Ya pastinya nggak cukup. Masa kok disamakan anak 2 dengan anak 5, ya kan beda banget. Kalau anak 2 kita bisa menghabiskan beras paling 15 kilo 1 bulan. Lah kalau anaknya 5 ya seenggak-enggaknya 50 kilo toh. Nah di situ kita saja sudah tidak memahami sehingga kita berlaku kurang adil terhadap tanaman budidaya kita, mengingat kita menuntut lebih banyak tapi tidak memberikan yang lebih banyak sesuai kebutuhan tanaman. Ikroknya di situ. Nah maka buat sahabat dan rekan tani, ujungnya saya promosi ini bener. Disitulah manfaat daripada nutrisi SAS. Karena sejatinya nutrisi SAS ini kan di atas 50% formulasinya itu merupakan bahan yang siap saji. Dalam arti siap langsung dialokasikan dan menjadi bahan metabolisme fisiologi tanaman.
artinya tidak melalui proses fotosintesa dan lain-lain, kecuali yang 50% sisanya. Minimal yang 50% bahan jadi itu sudah mensubsidi kebutuhan tanaman padi kita itu. Karena jelasnya dengan rumpun yang banyak dan jarak tanam yang tidak berubah, kan tidak mungkin kita mencabut satu di antara tiga, sehingga terciptalah ruang jarak tanam yang leluasa bagi perkembangan tanaman, baik akar, batang, daun, dan malai nantinya. Dari situ kita sudah bisa menebak apa yang kurang. Tadi sudah saya sebutkan, ruang gerak atau jarak tanam yang mengakibatkan asupan cahaya matahari yang masuk untuk menyinari daun-daun tanaman padi kita juga pasti berkurang, karena masing-masing daun akan saling menaungi, sehingga daun-daun yang tertutupin oleh daun-daun di atasnya, proses fotosintesanya tidak berjalan maksimal. Artinya pemasakan makanan juga tidak akan berjalan maksimal, sehingga apa yang dimasak tanaman dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu jauh panggang dari api. Kebutuhannya 10, yang dimasak cuma 6, kekuranganlah 4, sehingga pada akhirnya persentase anakan yang produktif semakin berkurang. Maka tanaman butuh disubsidi. Subsidinya dengan apa? Apakah dengan penambahan pupuk? Bisa jadi, tapi dipastikan tidak akan berjalan maksimal, hanya ngabisin duit. Karena faktor penghambatnya tadi adalah asupan sinar matahari, bukan kebutuhan haranya. Yaitu kan sama saja, kita punya kompor gas 2, sementara itu hanya cukup untuk kebutuhan 5 orang dalam satu keluarga. Lah begitu dalam satu keluarga itu ada 8 yang tetap mendapatkan makanan, toh 5 juga, yang 3 tetap kelaparan karena menunggu masak berikutnya. Mengingat kapasitas kompor yang kita punya 2 unit tadi nggak memadai. Lah daun kan di sini sebagai dapur atau sebagai kompornya. Andai pun kita tetap memberikan beras, memberikan lauk pauk dan sayuran yang cukup, karena jumlah periuknya tetap 2, maka yang bisa dimasak ya hanya untuk kebutuhan 5 orang. Akhirnya yang 3 orang ya pasti dikorbankan, dalam arti tidak mendapatkan asupan makanan atau nutrisi siap saji dari hasil fotosintesa yang dimasak oleh daun tadi. Ya itu kan sama saja, kenapa saya bilang buang duit. Kalaupun kita tabur pupuk, diserap oleh akar, dan dari akar nanti akan ditranslokasikan ke daun untuk dimasak. Ternyata daun yang sebagai dapur tadi, tabung gasnya sudah habis. Ya otomatis yang bisa masak kan yang punya tabung gas. Yang punya tabung gas itu siapa? Ya daun-daun yang terkena sinar matahari secara bebas dan maksimal. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah promosinya di mana dari produk SAS coba? Yaitu tadi, di atas 50% merupakan bahan siap saji yang tidak harus melalui proses fotosintesa, tapi langsung ke sistem metabolisme fisiologi tanamannya untuk energi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sehingga kekurangan dari kompor tadi bisa ditutupi dari nutrisi SAS yang sebagian sudah sekelas atau setara dengan hasil fotosintesa itu sendiri. Jadi karena dapurnya tadi hanya bisa memasak untuk kebutuhan 5 orang, yang 3 orang mau tidak mau ya kita belikan nasi bungkus atau makanan siap saji yang bisa langsung dimakan saat makan bersama. Gitu toh? Saya rasa logika kita berpikir harusnya bisa seperti itu. Simple, nggak perlu jelimet, nggak perlu ruwet. Ya intinya mau tidak mau kita harus jadi pejuang gendong tangki untuk menutupi sisa kebutuhan tanaman tadi, sehingga diharapkan jumlah anakan yang produktif juga persentasenya lebih tinggi. Meskipun tidak mungkin ya 100% itu rasanya tidak mungkin, karena anakan tadi sudah sangat-sangat berjubel dan cukup maksimal. Bisa kita dapatkan 80% saja sudah subhanallah itu. Intinya segala sesuatu itu sudah pasti ada ilmu ikro'nya. Ilmu ikro' itu kita dapatkan ya karena jeli dan rajin mengamati. Kalau hanya sekedar salang sinawang sih mudah. Tidak semua kita sebagai petani itu
bisa peduli atau open dengan tanamannya. Apalagi kalau punya duit. Semakin kita mempunyai uang sebagai sarana untuk memelihara tanaman, semakin malas kita melihat tanaman dan mengamati serta menelateni tanaman tadi. Karena kita akan lebih cenderung berbudidaya tanaman dengan mengandalkan telunjuk. Padahal yang namanya tani itu kan kudu nglathuk. Nah, ini kan ilmu titennya orang-orang tua kita dulu toh. Ya kalau nggak percaya nanti ya, rata-rata petani kaya itu hanya mengandalkan telunjuk, uang, dan sarana produksi. Sehingga apabila anak buahnya nanti di tengah yang katanya mupuk, nggak dipupukkan itu ya sudah wajar. Apalagi lahannya lebar, ya wis, ambiar semua toh. Jadi gitu ya sahabat dan rekan tani sekalian, sedikit ngerepet KCC kali ini tentang tanaman padi, mumpung saya lagi ingat, sehingga apa yang saya ingat itu saya tuangkan dalam bentuk saran dan panduan. Semoga bermanfaat. Saya Budiarto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.